berkreasi, kita berprestasi. Perkenalkan, nama saya Ais Rahmatika, guru SMK Muhammadiyah Lebak Siu yang mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang teks laporan hasil observasi yang selanjutnya akan kita sebut sebagai teks LHO. Pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi merupakan suatu teks yang di dalamnya menceritakan tentang hasil observasi atau hasil pengamatan terhadap objek tertentu. Objek di sini itu bisa binatang, bisa tumbuhan, bisa hasil karya seni seseorang ataupun fenomena sosial. Nah, teks laporan hasil observasi ini dijelaskan secara rinci dan detail, dan tentunya fakta yang disajikan adalah objektif, artinya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Setelah kita mengetahui pengertian, lalu kita lanjut tentang strukturnya, ya. Bagaimana sih cara menulis teks laporan hasil observasi? Tentunya ada aturannya atau struktur yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah pernyataan umum, kemudian yang kedua adalah aspek yang dilaporkan, dan yang ketiga ada deskripsi manfaat atau deskripsi kegunaan. Yang pertama, pernyataan umum itu di dalamnya tentunya mencakup tentang penjelasan secara umum objek yang akan diobservasi atau yang akan diamati. Kemudian setelah dijelaskan, lalu yang kedua ada aspek yang dilaporkan. Aspek yang dilaporkan ini meliputi ciri-ciri, kemudian bagian-bagian, lalu setelah itu di bagian akhir ada deskripsi manfaat dari objek tersebut, ya. Jadi untuk bagian yang ketiga, yang deskripsi manfaat dan kegunaan itu kita sesuaikan dengan objeknya. Ketika kita mengobservasi sebuah benda, kemudian di sana ada manfaat dan kegunaannya, kita harus jelaskan. Tetapi kalau kita mengamati sesuatu fenomena sosial misalnya, di sana tidak ada manfaatnya, berarti tidak usah. Artinya struktur itu hanya mencakup dua saja, pernyataan umum dan aspek yang dilaporkan. Selanjutnya ada aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi. Aspek kebahasaan ini meliputi 4 poin. Yang pertama ada kata serta frasa verba dan nomina. Kemudian yang kedua ada afiksasi. Yang ketiga ada kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Dan yang keempat ada kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Yang pertama ada kata serta frasa verba dan nomina. Kata di sini kita bagi menjadi dua, yaitu verba dan nomina. Kata verba adalah kata kerja dan kata nomina adalah kata benda. Dimana contohnya yang verba ada kata bekerja dan nomina ada kata lemari. Selanjutnya ada frasa verba dan frasa nomina. Frasa verba merupakan kelompok kata yang terbentuk dari kata kerja. Contohnya di sini ada bekerja keras, kemudian membaca buku, lalu menonton TV. Bekerja keras merupakan frasa verba karena pada kata bekerja merupakan poin utama yang menjadi fokus, yaitu bekerja. Lalu kata keras merupakan kata yang menjelaskan pada kata depan, yaitu bekerja. Lalu yang kedua ada frasa nomina. Frasa nomina merupakan kelompok kata benda yang dibentuk dengan memperluas kata benda. Contohnya di sini ada lemari besi, kemudian sepeda lipat, lalu jam tangan. Lemari besi di sini menjadi fokus adalah kata lemari. Kemudian dijelaskan atau diperluas lagi menggunakan kata lemari besi, yaitu menjelaskan bahwa lemari ini terbuat dari besi. Selanjutnya afiksasi. Afiksasi merupakan proses pembentukan kata dengan cara mengimbuhkan afiks pada bentuk dasar, baik tunggal maupun kompleks. Contohnya, pertama ada awalan, kemudian ada akhiran, lalu sisipan, dan konfiks. Untuk contoh awalan, saya ambil kata membaca. Kata membaca berasal dari bentuk dasar baca dan imbuhan me. Imbuhan me di sini disebut awalan karena terletak di awal kata.
Kemudian akhiran. Akhiran di sini saya mengambil contoh kata tanami. Kata tanami berasal dari bentuk dasar tanam yang kemudian diberi imbuhan i yang terletak di bagian akhir. Oleh karena itu, kata tanami masuk ke dalam bagian akhiran. Lalu yang ketiga ada sisipan. Sisipan di sini imbuhan terletak pada tengah kata. Saya ambil contoh jemari. Jemari berasal dari bentuk dasar jari yang kemudian disisipi oleh imbuhan em sehingga menjadi jemari. Kemudian yang terakhir ada konfiks. Konfiks di sini adalah awalan yang ada di awal dan akhir yang menggabung menjadi satu. Saya ambil contoh kata pengadilan, di mana kata pengadilan berasal dari bentuk dasar adil yang kemudian diberi imbuhan penasalan yang melekat secara bersamaan sehingga kata tersebut menjadi pengadilan. Kata pengadilan ini tidak bisa dipisahkan antara imbuhan yang awal dengan akhir karena konfiks ini melekatnya secara bersamaan. Selanjutnya ada kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi merupakan kalimat yang menggambarkan sifat atau ciri khusus suatu objek tertentu. Contohnya ada paus, bernafas, dan paru-paru, berekor datar, dan siripnya berada di punggung. Nah, kalimat tersebut menjelaskan atau menggambarkan ciri-ciri yang ada di dalam tubuh paus. Ciri-ciri di sini bisa terlihat dengan panca indera. Kemudian yang kedua ada kalimat definisi. Kalimat definisi adalah kalimat yang memberikan penjelasan umum terhadap objek tertentu. Contohnya adalah paus merupakan hewan mamalia laut yang besar. Nah, bisa dilihat kalimat tersebut merupakan kalimat definisi yang menjelaskan binatang paus. Kemudian yang terakhir ada kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat simpleks merupakan kalimat dengan satu struktur yang biasa kita sebut dengan kalimat tunggal. Contohnya, adik bermain sepeda di taman, yaitu ada subjek, kemudian predikat, objek, dan keterangan. Subjek diduduki oleh kata adik, kemudian predikat diduduki oleh kata bermain, objek diduduki oleh kata sepeda, dan keterangan diduduki oleh kata di taman. Selanjutnya kalimat kompleks. Kalimat kompleks merupakan kalimat dengan karakteristik memiliki lebih dari satu pola yang biasa kita sebut sebagai kalimat majemuk. Contohnya, adik bermain sepeda dan kakak bermain bola. Bisa kalian lihat di situ terdapat kata dan, di mana kata dan tersebut sebagai konjungsi. Konjungsi yang menghubungkan antara pola yang satu dengan pola yang lainnya. Pola pertama ada adik bermain sepeda, dan pola yang kedua ada kakak bermain bola. Bisa kalian lihat di situ terdapat lebih dari satu fungsi, yaitu lebih dari satu subjek, kemudian lebih dari dua predikat, dan lebih dari dua objeknya. Yang pertama, subjek, di situ terdapat adik dan kakak, lalu predikat ada kata bermain, dan objek di situ ada sepeda dan bola. Sekian penjelasan dari saya mengenai teks laporan hasil observasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Famuba TV, kita berkreasi, kita berprestasi.